Aku Himikat sekarang. Padahal kalian pada mikirnya rambut aku Himikat tuh pas yang aku bikin video Circle Jam ya. Enggak tahu itu poni aku yang ini nih. Itu padahal bukan Himikat. Kalau ini baru Himikat. Bagus juga kalau dikuncir gini. Tadi kan aku di PM pada bilangnya aku nggak jadi showroom kan hari ini, tapi kayaknya aku harus banyak cerita sama kalian, jadi kayak mumpung waktunya ada juga karena ada waktunya. Itu ya, aku punya bulu palsu tapi aku nggak bisa makainya. Ini nanti aku mau coba pakai di sini. Kok kelihatan? Aku lupa beli lemnya, ya hilang. Kalian kalau misalnya menonton Z tanding, it's okay, kencana. Semangat ya Z tandingnya ya. Walaupun aku sebenarnya tim pakai tangan sih, tapi bukan tim pakai tangan sendiri, tapi pakai tim tangan mama aku alias disuapin. Karena lebih nikmat disuapin, apalagi kalau makan rendang dicampur sama sambal cabai merah dan cabai hijau, itu akan lebih jauh lebih nikmat ketika kita disuapinin sama tangan mama. Gak tim sendok sih aku, cuman ya udah semangat aja deh pokoknya. Semoga menang. Katanya 2023 nggak disuapin lagi. Itu kan targetnya seperti itu, cuman makanya aku bilang semoga terlihat nih niatnya untuk tidak disuapin mama lagi gitu. Nah, sekarang mungkin aku akan cerita tentang diri aku kali ya. Kuncir dua gini. Kuncirannya kurang. Kan pada nanya soal kaki ya, nanti ya kita cerita itu ya. I'm okay, it's okay guys. 나는 괜찮아요, 이에요. 나는 너무 괜찮아. Nanti aku akan jelasin juga. Enggak, sekarang aku mau cerita tentang Ramune no Mikata ya guys, kayak tentang persiapannya, perasaan aku, terus ya pokoknya aku akan sharing selama kita latihan untuk Ramune ini, ngerti nggak? Seperti biasa, karena kan showroom aku tuh selalu mengupdate mengupdate kegiatan aku sama ini gitu kan. Karena biasanya aku kan lebih suka sharing cerita kayak kegiatan aku, jadi kayak ya kesannya kita kayak lagi cerita-cerita aja gitu. Wih, keren dah. Ya, jadi awal latihan Ramune itu sebenarnya, ini fun fact pertama, latihan Ramune itu jauh sebelum latihan konser. Jadi kita latihan Ramune dulu, terus baru latihan buat persiapan konser 11 anniversary kemarin. Jadi ini tuh sebenarnya lama juga latihannya, cuman gak selama latihan waktu Sonichi pertama ya yang bareng sama tim K3. Itu 9 bulan guys kita latihan, gara-gara kepotong sama pandemi juga kan, PPKM yang kayak gitu-gitu lah, sampai kita latihan di rumah lewat online kayak gitu-gitu. Nah kalau ini tuh 3 bulanan atau 2 bulanan gitu, aku lupa ya. Pokoknya intinya persiapan Ramune itu tuh jauh lebih
latihan pertamanya itu dari bulan apa ya berarti ya tuh, pokoknya sebelum latihan bukan 11 anniversary. Jadi kita tuh udah latihan selama itu. Kenapa? Karena kita tuh nggak ada waktu lagi, ngerti gak? Kayak alhamdulillahnya gitu ya, kayak jadi kita tuh sekarang tuh makin banyak dikenal orang gitu kan, jadi banyak event-event yang kayak seru-seru gitu. Dan karena waktunya nggak ada, terus kita juga ada latihan nggak, karena kita ada mau latihan bener sih kata-katanya gitu, karena kita ada mau konser, jadi kita latihan setlist dulu yang untuk awal tahun. Jadi kita udah latihan dari Desember sampai November Desember gitu. Itu fun fact pertama. Jadi latihan Ramune tuh lebih cepat lebih duluan daripada latihan konser. Iya kan gitu ya bahasanya ya gitu. Aku suka rambut aku sekarang kayak bervolume gitu ya. Terus abis itu aku waktu kayak kan diumumin kan, waktu itu juga aku paling seneng gitu loh, maksudnya kayak akhirnya Ramune yang aku sangat-sangat suka akhirnya bisa dibawain lagi, apalagi kayak ini status original. Jadi kayak status original buat aku ya, maksudnya ya status original pertama untuk aku. Jadi aku kayak akhirnya aku bisa bawain Ramune, kan kemarin cuma bentaran doang, kayak ya udah gitu doang gitu kan. Jadi kayak seneng bisa bawainnya lagi gitu. Apalagi kayak aku sama Kylie tuh langsung waktu kemarin tuh kayak akhirnya Ramune lagi kayak gitu kan. Terus pas latihan pun juga sebenarnya aku ngerasa jauh lebih kayak ya aku kan udah pernah, cuman ternyata perasaan-perasaan yang kayak gitu tuh ternyata apa ya namanya, tetap aja aku tetap deg-degan karena ternyata aku dikasih kesempatan untuk menjadi balerina di Ramune. Asme, tepuk tangan buat saya ya, tolong tepuk tangannya ya. Sejujurnya kita tuh latihan Ramune dari M1 sampai M16. Nah terus kita tuh latihan basic ballet kan, karena kan anak-anaknya tuh emang gak ada punya basic ballet kecuali yang apa namanya, yang member K3 kan. Itu pun member K3 yang dulu yang ikut Ramune, maksudnya basic balletnya ya untuk perform Ramune itu doang, ngerti gak sih? Jadi emang bukan yang kayak dari sananya udah pernah belajar ballet tuh enggak. Jadi emang kita kemarin tuh belajar ballet bener-bener dari awal gitu. Terus ini kayak terlalu serius gak sih? Aku tuh sampai kayak ngos-ngosan gitu loh. Cuman kayak ya udah lah ya, aku 2023 ternyata umur aku udah 19 tahun weh, mantap ya. Terus abis itu sama latihan ballet itu tuh emang belum tahu kan siapa ya yang bakal jadi balerinanya. Terus ini siapa, kayak aku tuh kayak nggak mungkin aku, karena aku emang nggak ada basic sama sekali kan. Maksudnya kalaupun bisa dibilang basic ya paling basic yang kemarin. Itu pun aku ngerasa yang basic yang kemarin yang K3 Ramune K3 itu ya udah cuman gak bisa dibilang aku bagus, ngerti gak? Terus sama latihan itu ya udahlah akhirnya kita latihan, pokoknya semuanya latihan dengan basic yang sama dari awal banget. Walaupun yang K3 yang dulu juga udah pernah, tapi kayak ya udah emang karena udah lupa juga kan, jadi kayak ya udah kita belajar semua dari awal gitu. Terus pas waktu itu apa ya, tiba-tiba aku tuh dipanggil kayak wah kenapa nih aku dipanggil, aku deg-degan aku deg-degan banget gitu kan, kayak ada apa aku dipanggil kayak gitu kan. Terus aku ditanya kayak kamu siap gak kalau misalnya jadi balerina di Ramune nanti, karena kita mau milih orang yang emang pada dasarnya dirinya dia siap dan mau untuk mempertanggungjawabkan itu. Aku disitu aku kayak kaget dong, berarti kayak wow ternyata aku alhamdulillah bisa dipercaya untuk bawain balerina yang emang maksudnya kalau di status Ramune tuh poin dari Ramune ini
kan banyak gimmicknya ya kalau di Ramune, kayak ada jadi anjing, terus jadi yang main baseball, terus main winning ball tuh apa sih namanya, apa ini namanya nih, main apa sih, volley, bukan volley weh, apa sih, bowling. Nah itu tuh kayak kan emang banyak gimmicknya kan, salah satunya tuh ya ada jadi yang di Ramune itu balerinanya gitu. Terus aku kayak, sini serius aku kak, kenapa aku kayak gitu kan. Tapi aku nggak nanya kayak gitu langsung, tapi aku langsung kayak oke, aku siap kak, aku mau. Terus aku kayak karena aku udah bilang mau dan omongan aku itu harus dipertanggungjawabkan, jadi aku tuh kayak apa ya, ngerasa kayak Ramune kali ini tuh bener-bener beda banget feelnya sama Ramune yang kemarin. Kalau Ramune yang kemarin mungkin aku kayak masih bocah-bocah yang kayak aku perform voice artist original, aku punya kostum sendiri, nama aku sendiri. Tapi kalau sekarang Shonichi yang kedua tuh rasanya bener-bener yang kayak sekarang aku punya tanggung jawab yang lebih, karena aku dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan. Terus siapa tuh dari Kak Arifin, terima kasih Kak Arifin. Wow, aku dikasih 20 guys, dikasih 20 disko. Ini 3 menit, ini karena disko UKS kan, pasti kan. Ngasih ya, nanti tolong nonton ya, karena kita akan bisa merealisasikan sekarang untuk disko di UKS. Ubahlah UKS menjadi ruang disko ya. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Kita cerita kayak lagi seru, lagi serius gitu. Nah terus aku kayak, tapi apa ya, aku kan emang pada dasarnya orangnya panikan gitu kan. Aku tuh ngomong kayak, maksudnya kayak, aduh bisa nggak ya kak, aku bisa nggak ya kak, kayak gitu tuh kayak apa ya, ngerasa nggak pede gitu loh. Maksudnya kayak aku emang nggak ada apa-apa, maksudnya kayak, ya ngerti gak sih, pokoknya intinya gue nggak pede gitu. Kayak intinya aku tuh masih tetap belum pede kayak gitu kan. Tapi kayak teman-teman yang lain tuh pada, member yang lain tuh pada yang kayak, bisa kok, bisa, pasti bisa kok dipilih tuh, pasti karena ada sesuatu yang emang lu doang yang bisa kayak gitu. Aku jadi kayak, oh ya, kayak berarti emang kesempatan ini aku harus bisa mempergunakan dengan baik gitu kan. Dan aku harus bisa menunjukkan dan membuktikan kalau orang yang milih aku untuk aku jadi balerina tuh nggak salah milih aku. Keren, betul. Terus ntar aku napas dulu. Terus kan masuk, abis itu ya udah aku latihan jadi balerina. Itu pun latihan jadi balerina tuh baru kayak, aku tuh kan emang badan aku nggak se-stretching itu kan, bukan stretching, apa sih namanya, aku lagi syarum aja. Ya udah, matiin aku punya. Ya maksudnya aku tuh, dan aku kan emang gak se-fleksibel itu ya kalau misalnya dibandingin sama teman-teman yang lain. Jadi tuh kayak pas waktu latihan awal jadi balerinanya itu tuh kayak aku di wah tuh parah deh. Maksudnya kayak kita semua member plank 4 menit lebih malah. Terus habis itu pokoknya kayak aku tuh yang tadi gak bisa split jadi agak sedikit bisa split. Jadi kayak emang bener-bener badannya tuh kayak ditarik semua kayak gitu kan. Terus itu kayak aku kayak, bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, kayak gitu. Terus udah kan, terus habis itu liburan kita liburan, aku main sama Ola terus sama liburan tahun baru ini kan. Jadi udah selesai guys diskonya guys. Seharusnya tadi kita kan 3 menit ya, seharusnya kita ini apa namanya, disko di UKS, nyanyi lagu disko di UKS ya.
Terus habis itu iya beneran kayak 4 menit deh maksudnya, tapi 4 menit tuh nggak selamanya kayak gini, jadi ada yang di bawah, terus yang di samping, terus kanan, terus yang di berdiri kayak gitu, jadi itu semenit kayak gitulah. Deh dapat lagi nih diskon dari Karipin, makasih ya Karipin ya, cukup ke Karipin, terima kasih. Ya udah, terus habis itu ini mungkin ini udah mulai masuk ke drama-dramanya gitu ya. Jadi waktu run through dan GR kayak gitu kan pasti dicoba kan. Nah aku tuh kelemahan aku adalah aku tuh orangnya panikan. Jadi sedangkan kalau misalnya bawain balerina atau jadi apa ya, pokoknya intinya jadi balet kayak gitu, balerina emang harus setenang itu, se apa ya bayangin tuh kita pokoknya tenang, harus tenang. Nah aku tuh nggak bisa tenang, dan itu jadi kelemahan aku, ngerti gak? Kok serem sih aslinya ya. Jadi kayak pembawaannya tuh harus tenang, terus kayak badannya harus lift up, terus bener-bener yang kayak shouldernya tuh harus turun, tapi kita bener-bener harus seanggunli itu ya kan. Terus nah ini tuh udah mulai masuk dramanya. Jadi pas Hamin berapa kayak gitu ya, Hamin 1 kalau nggak salah kan, Hamin 1 kita masih ada run through gitu ya GR untuk kayak menyamakan gerakan, dan pokoknya semua kita kayak mau sama perfect kayak gitu kan buat nanti Shonichi gitu. Nah pas mulai perbaikan, jadi sebelum run through-nya itu, run through tuh kayak show gitu lah pokoknya. Kita sebelum run through itu kita ada perbaikan gitu, yang kayak kemarin GR yang kemarin tuh salahnya apa supaya kita perbaikin biar run through-nya itu aman gitu kan. Terus abis itu nah pas GR itu, pas perbaikan itu aku tuh dicoba untuk maksudnya M10 tuh dicoba, lagu M10 tuh dicoba, lagu balerina itu dicoba. Nah pas dicoba itu aku tuh bener panik, entah kenapa tuh aku panik dan jelek banget bawainnya. Terus aku kayak tiba-tiba aku kayak didatengin sama sensei aku, terus aku kayak, kamu tuh kenapa kok jadi jelek ini gini kayak gitu. Nggak dimarahin sih, cuman kayak di kasih kata-kata tuh yang kayak membuat aku mikir gitu loh, karena kayak kamu udah dikasih kesempatan ini ya sih ini kayak gitu. Aku nggak bisa ngomong semuanya ya guys, tapi kayak intinya aku dapet omongan dari sensei aku gitu loh. Terus itu di situ aku nangis di depan semua orang, tau gak? Dan tapi itu kayak momen haru gitu loh buat aku, karena ternyata member-member yang di belakang aku, kayak member-member kemarin itu tuh semua juga pada ikutan nangis. Karena jadi gini, ceritanya gini kan, kalian tau kan kalau di balerina itu ada panggung tambahan, di Ramune itu ada panggung tambahan yang kecil kotak itu untuk emang buat yang part-part balerina atau yang jadi anjing kayak gitu-gitu kan. Di situ aku duduknya yang kayak apa sih, di gini lah duduknya nih. Terus aku gini, terus aku sambil nangis. Terus abis itu aku apa ya, jadi mikir gitu loh di situ. Terus itu aku nggak cuma diliatin sama member-member yang di belakang, tapi kayak ada anak gen 11, ada gen 10, ada temen-temen yang lain. Terus aku di situ kayak, kenapa sih kok aku nggak bisa bawain itu dengan bagus, kenapa sih aku bisa kayak nggak tenang, kenapa? Jadi tuh kayak bener-bener nangis gitu. Terus abis itu, dan fun fact kedua, jadi sebelum Hamin 1 itu kemarinnya lagi aku tuh kebawa mimpi. Jadi mimpi ini pokoknya aku akan ceritain fun fact aku untuk persiapan aku Ramune ya guys. Jadi ini kayak aku menceritakan POV perasaan aku untuk saat ini Ramune. Oke? Gak apa-apa kan kok aku ceritanya mungkin kedengerannya ada lebay-lebaynya, tapi ya kayak ini yang aku pengen ceritakan gitu loh, ngerti gak? Kalau ini dari POV aku ya, aku nggak tahu kalian bisa dari yang lain gitu kan. Oke, pokoknya nanti kalian dengerin dari oshi kalian sendiri ya. Oke? Ini kalau dari aku. Nah jadi pas waktu apa ya, pokoknya seminggu atau apa gitu, aku nggak tahu ya, lupa pokoknya. Jadi aku tidur
Itu tuh setelah pulang Ramune gitu kan. Pulang Ramune, bukan, maksudnya setelah pulang latihan. Nah, aku tuh mimpi, jadi gini, aku dikasih kesempatan buat foto sama model-model gitu. Ini mimpi aku ya guys, ini mimpi aku. Terus abis itu tiba-tiba karena aku dikasih kesempatan foto sama model-model kelas atas gitu, jadi aku tuh kayak pokoknya aku harus bagus, aku tuh harus gini. Tapi ternyata fotografernya itu nggak suka sama pose-pose aku, jadi aku kayak diginiin sama fotografernya. Jadi ini mimpi ya guys, ini sekali lagi ini mimpi. Jadi aku diginiin kayak, aduh kamu tuh jelek banget deh, udahlah ganti aja sama kucing. Itu di mimpi aku, jadi aku mau diganti sama kucing guys. Terus aku kayak di mimpi aku tuh kayak, aku mau banget kak, aku nggak mau diganti. Terus pas bangun ternyata aku udah nangis. Aku ada videonya sih, tapi nanti aku jangan di share deh, nanti deh. Pokoknya intinya aku bangun tidur, tiba-tiba kan tidur kan gini ya, tidur gitu kan, ini batanya tuh nangis. Jadi aku kayak ngigok gitu, terus aku nangis kayak, aku nggak mau diganti kayak gitu. Terus abis itu aku juga cerita gitu kan sama member, terus aku masih tetap bisa nangis gara-gara mimpi aku itu. Jadi kayak itu tuh karena apa ya, maksudnya karena latihan balet aku tuh sampai kepikiran sampai situ. Bohong sih kalau misalnya aku nggak bilang aku nggak pressure sama sekali, karena kayak pasti kayak ini tuh apa sih, ini kesempatan untuk aku, ngerti gak sih? Jadi kayak aku merasa kayak aku pengen nunjukin ke semua orang tuh kalau aku tuh bagus, aku tuh bisa jadi balerina gitu kan. Terus habis itu ini bukan nangis ya, ini ada belak nih. Terus habis itu ya udah, terus aku cerita kan, terus nggak taunya aku malah diginiin kayak, yang bagus ya balerinanya, nanti aku ganti jadi kucing gitu loh. Jadi aku kan cerita sama manajer aku ya, terus kayak KA-nya gitu kan, terus katanya KA-nya ngasih tahu ke sensei yang lain, terus jadi di apa ya, diledekin gitu kayak, nanti aku ganti ya sama kucingnya. Terus aku jadi kepikiran gitu kan, nggak mau kak, aku mau aku bilang kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya udah sih, jadi aku ngerasa kayak karena dikasih kesempatan ini aku pengen bawain yang lebih bagus, lebih baik. Nggak lebih baik sih, karena aku tahu aku juga nggak sebagus itu kemarin pas Onichi, tapi aku pengen kayak ngebuktiin aja ke semua orang kalau misalnya aku tuh bisa gitu. Aku dipilih karena emang aku bisa. Terus aku juga mencoba untuk kayak tenang, dapat nyamuk demi apapun. Ini akan menjadi salah satu pembuktian kalau aku punya skill nangkep nyamuk ya guys. Tada, keren kan? Ya, itu skill baru. Terus habis itu ya udah. Nah tapi ini tuh juga ada momen harunya gitu tau guys. Jadi aku jadi ngerasa kalau misalnya member-member tuh se-care itu loh. Jadi ternyata pas aku nangis di panggung balerina itu, apa? Mama pergi sebentar ya? Ya. Ke Bu Haji. Ya dah. Jadi pas aku nangis itu tuh ternyata member yang lain juga pada nangis gara-gara ngelihat aku. Jadi aku nangis kayak kayak gitu, semuanya juga pada nangis. Aku kayak oh my god, ternyata member pada sayang sama aku gitu kan. Terus habis itu, terus kemarin tuh aku dapet banyak banget coklat penyemangat dari Kasiska. Terus Vioni juga ngasih aku, terus Cishani ngasih aku coklat sama es krim. Pokoknya banyak deh makanan manis untuk aku, karena biasa kan aku kalau misalnya di backstage tuh paling yang sugar rush gitu kan. Terus emang aku tuh selalu nyetok coklat gitu. Terus tapi kemarin tuh aku diem karena aku pengen bukan mendalami, pengen diem aja, ngerti nggak? Jadi aku kayak, orang-orang mungkin kayak, ih Mute kok jadi diem ya kayak gitu, tapi ya emang karena aku pengen diem aja. Terus orang-orang ternyata kayak kasih aku coklat, terus semangat ya kayak gitu. Terus ada nih momen harunya juga nih, ini si Bokem kan biasanya kita berantem ya, tapi kemarin pas sebelum overture
aku tuh pengen ini kan, maksudnya kayak aku tuh emang pengen nangis gitu, maksudnya kayak biarin aku mengeluarkan emosi-emosi aku sebelum aku perform gitu kan. Nah terus aku tuh stationnya di pojokan gitu, terus kayak aku tuh diem aku diem kayak gitu. Terus katanya si bokem ini, si bocah ini, si Catherine ini tiba-tiba kayak, oh my god don't cry, oh my god baby Lily jangan nangis bencana. Terus kayak dia yang kayak apa namanya, kayak dia nangis dia ternyata anaknya se-sweet itu ya guys. Sekarang dia menjadi bocah kebaikan. Terus abis itu akhirnya aku nangis. Terus abis itu ya udah, aku akhirnya perform gitu ya. Pokoknya aku senang ternyata semuanya mendukung aku untuk menjadi balerina. Kamsahamnida. Ya sih, kita ceritanya. Terus apa lagi ya? Bener-bener kemarin tuh kayak apapun bisa dinangisin gitu loh guys. Maksudnya kayak aku ngerasa kayak banyak yang menyemangatin aku gitu loh, yang kayak semangat ya kayak gitu. Tahu sih pasti kayak susah kayak gitu, tapi kayak orang-orang tuh kayak enggak pasti bisa gitu kayak gitu. Jadi aku juga tapi aku juga mau bilang makasih ya guys, udah banyak yang bilang keren, tapi juga banyak yang bilang mesti ditingkatin lagi kayak gitu ya. Aku tahu itu. Ya tungguin aja ya surprise aku selanjutnya. Aku akan tetap menjadi balerina yang senang bukan dalam sedih. Enggak. Terus abis itu mungkin kalian sekarang ngelihat aku tadi abis ngecek kaki, tapi tenang aja, I'm okay, it's okay. Jadi kayak gue Chana tenang aja, mungkin karena emang sebenarnya ini tuh bukan pertama kali gitu loh, maksudnya kayak emang keadaan kondisi kaki aku tuh emang kadang-kadang suka ya pasti ini loh, maksudnya kayak setiap member tuh pasti pernah tiba-tiba kayak kesleo dikit kayak gitu kan. Itu kayak apa namanya, kesalahan kita sendiri gitu loh, maksudnya kayak karena sepatunya licin atau kayak gimana. Jadi nah kalau aku tuh emang kalau misalnya udah terlalu banyak dipakai kakinya, jadi emang kecapean aja gitu, jadi agak sakit sedikit. Nah ini aku kayak untuk menghindari yang jauh lebih lagi, jadi aku mengecek, ngerti kan? Jadi ini gencana ya guys, gencana. Gak sopan, maaf ya. Kayak gitu, ini gencana kok. Aku nggak apa-apa guys. Pokoknya intinya kayak aku ingin udah jam 5 ya? Aku ingin mengecek aja sih supaya nggak dapet nyamuk ya, supaya nggak kenapa-napa, nggak supaya nggak lebih dari yang tidak aku inginkan. Jadi aku mengecek gitu. Itu bukan suara lato-lato ya guys, itu suara AC. Gitu. Jadi aku mengecek agar supaya aku bisa tetap melanjutkan joget-joget gitu. Ini enggak sih sebenarnya tuh karena ini aku jelasin aja, maksudnya kayak emang kondisinya tuh emang sering dipakai terus kan kakinya, jadi tuh emang agak sedikit melemah, jadi kayak agak sedikit sakit gitu. Tapi kalau misalnya aku istirahat pasti kakinya baik lagi gitu. Tapi tadi nggak apa-apa kok. Kapan ke Bangkoknya Februari. Tungguin ya, ke Bangkok dengan rambut baru. Lihat nih. Tara, ini bekas rambut balerina guys. Tau gak sih, fun fact ketiga adalah aku tuh suka ngefotoin
apa kan ya aku tunjukin ini. Aku suka ngefotoin luka-luka lebam aku dari zaman aku K3. Pokoknya nanti deh kapan-kapan aku share ya, tapi kayaknya jangan deh, itu tuh terlalu parah untuk aku share. Jadi aku gak tau kenapa kayak satisfying aja gitu loh kalau ngeliat lebam di kaki aku. Jadi kayak oh my god, hasil kerja keras aku tuh makanya jadinya lebam tuh gitu. Terus dulu aku pernah lebih parah. Jadi waktu K3 aku tuh Uza yang Scorpio gitu kan. Itu tuh bener kayak serut itu ada. Jadi fotonya kayak, tapi pas aku ngeliat lagi tuh ih lucu ya, dulu aku lukanya sampai segini lebamnya kayak gitu. Jadi ini kayak aku kumpulin gitu. Terus tapi untungnya pas Uza yang kemarin aku lebamnya sedikit. Nggak aneh sih guys, maksudnya kayak oh ya memar ya, bukan lebam ya, kok nggak tahu, kayak satisfying aja ngeliatnya gitu. Gitu. Terus apa lagi ya, ya pokoknya intinya aku harapnya sih itu ada Monas ya. Wede dari Aris, terima kasih Aris, tumben nggak pakai akun orang lain lagi. Emang samanya aku nggak tahu. Ya, makasih Aris. Terus abis itu apa ya, aku harap sih kalian bisa menemani proses. Wede keren dah, bahasa-bahasanya keren kok. 2023 aku keren ya bahasa-bahasanya ya, aku jadi aneh ya. Pokoknya intinya aku harap kalian bisa menerima proses-proses aku ya. Mungkin dari Sonichi kemarin belum sesempurna itu, tapi kita lihat di next show-nya ya. Oke, keren dah gitu. Oh ya, yang jadi balerina itu bukan aku, tapi semua 16 member yang show di Ramune yang bawain M10 Kodokuna balerina itu semuanya jadi balerina. Jadi bukan cuma aku doang ya guys, semuanya jadi balerina. Oke? Ya 6 bulan lagi aku jadi 19 tahun. Terus tahun depannya aku 20. Mantap gak sih? Kayak gitu deh. Oh iya, terus aku juga kemarin jadi center. Nice to meet you. Oh my god, so happy dikasih kesempatan lagi jadi center di setlist, di unit song setlist maksudnya. Jadi kayak mantap. Udah deg-degan nggak mau ke Bangkok. Deg-degan lah, siapa yang nggak deg-degan kalau perginya cuma sendirian doang. Coba demi apapun aku nggak tahu yang aku kuning tuh apaan dah. Terus teachernya juga nggak briefingin aku apa-apa. Bleh. Oh, Power Ranger yang sama Kak Fendi kayak gitu-gitu ya. Terus kenapa di aku kuning gini? Karena nggak di briefingin kak. Nggak, aku tuh taunya yang cafe nih yang loncat dari panggung kalau Power Ranger, tapi aku nggak tahu kalau Cishani yang aku kuning. Ya udahlah gitu deh pokoknya intinya.
Nanti kan ramunnya lagi ya minggu depan udah dilihat juga, udah di share juga kan ininya ya, semoga nextnya lebih baik lagi gitu. Nanti malam juga aku ada latihan lagi buat apa ya, tuh kan nih nyamuk yang tadi nih guys. Terus that's my girl, that's... Wede, ada tawar katanya dari Kak Yosara. Makasih Kak Yosara. Kamsahamnida. Arigato. Kalau ininya, aduh, kalau ininya sawadika berarti pokunka. Pokunka. Kan kemarin di ini nama kasih kan. Kalau nama saya Changsun Muteka. Chungsun apa Changsun ya? Changsun Muteka. Gitu. Iya udah belajar kok, tenang aja ya, udah belajar aku. Saing sawadikap dan pokun kap. Chongsan bukan tuh mau besok ini. Changsun. Oh, aku mau cerita juga. Ini belum jam makan ya. Soalnya aku mau latihan, guys. Lama ya ternyata ya. Aku udah kenalan sama member AKB48 Team TP. Dia baik banget, guys. Jadi kalian tahu Wang Yicha. Jadi aku kayak DM-an gitu sama dia duluan yang kayak kontak aku, terus dia kayak dia nanya kamu udah dapet ini belum, gini terus aku kayak ya udah, thank you ya udah ini, terus kayak jadi kayak aku merasa apakah nanti di Thailand nanti, di Bangkok nanti aku akan bukan apakah, tapi aku udah mendapatkan teman gitu. Jadi kayak aku udah nggak begitu khawatir tentang teman gitu ya. Maksudnya kan bukan pasti temen mah ada ya nanti ya, mesti kan kenalannya kan maunya kayak sebelum dari situnya, ngerti gak sih? Terus apalagi kayak ini aku dicat duluan gitu, jadi kayak oh my god so happy gitu, kayak kasih ya Wang Yicha, share. Oke, sekarang aku punya teman guys, nanti aku kenalan di sana lagi. Terus ada juga yang chat aku namanya dari CGM, namanya Izurina. Iya, terus dia nanya kayak do you have kayak gitu, terus aku kayak iya aku udah dapet kok, kayak gitu. Kayak aku punya teman lagi gitu. Itu dari Kak Safa. Terima kasih ya Kak Safa ya, kasih. Gitu, jadi aku kayak punya temen gitu, aku punya temen sebelum aku berangkat gitu. Yes, jadi kayak dia bilang kayak kalau kamu mau nanya-nanya boleh ke nanti aku gini gitu. Oke, thank you so much. Berapa lama di sana nanti aku kasih tahu ya, nggak sekarang. Apa nanti di sana aku showroom juga ya, nanti deh kalau aku ada waktunya. Wede, kita ada vlog gak? Pasti dong, harus ada gak sih vlog mukbang street food Thailand di Chatuchak. Pokoknya aku udah ngelis Chatuchak, Platinum Mall, terus abis itu disuruh sama Kasiska disuruh nyobain tempat pijatnya Earth katanya gitu kan. Terus abis itu
kali aja ketemu artnya katanya gitu kan, kalau kata Kak Siska. Terus abis itu aku mau beli makeup buat buat kan katanya murah-murah ya, kayak jadi kayak gitu aku akan belanja ya. Aku mau coba makan kalajengking sih guys, gitu. Terus aku mau nyobain tempat makan yang salad crab apa gitu. Beranilah. Bagus gak sih aku di Himekat guys? Sebenernya kalian suka gak sih? Kalian tuh nyadar gak sih kalau aku tuh potong rambut? Itu bukan suara lato-lato ya, sekali lagi itu suara AC. AC-nya tuh kayak bergetar gitu. Tapi kayak gak kelihatan ya Himekat ya, kurang. Ya gitu deh, gitu. Kok lepek ya rambutku? Bentar ya guys. Jadi aku dapet bingkisan WD dari Muffin ya guys. Tara. Tapi kok kelipet ya. Tara. Oh, aku udah gak pakai baju ini lagi. Aku pakai baju warna pink. Iya. Baju aku sekarang pakai sama Onil yang ini, yang warna biru. Selamat Sonichi lagi. Iya sih, bener sih. Makasih ya. Dia kelipat-lipat. Tapi ini kertasnya bagus deh. Ini makeupnya masih lucu sekali. Di sini. Keren sekali. Masih bagusan yang ini. Padahal semua gambarnya sama ya, tapi kan kertasnya beda guys. Bagus, keren. Di sini juga ada aplikasi ini, penilaian akhir tahun. Ini kualitas dance, kualitas vokal, kualitas MC, kualitas fan service, kualitas showroom, kualitas topik video call, kualitas line PM, lihat kenangan bersama Mute 2022. Ya semoga di 2023 ini kita kenangannya lebih banyak ya. Yang pasti kita udah membuat kenangan dengan aku menjadi balerina. Ya nggak sih? Itu kayak
momen awal di tahun 2023, momen yang kita ukir, keren banget bahasanya. Enggak sih, itu nggak keren sih. Itu semoga balerina menjadi awal mulanya ya guys. Saya sangat terkesan dengan effortnya dia di setiap teater, bikin makin banyak yang aware dia lewat performance, dan MC selalu bisa naikin mood. Oke, bos. Banyak ya kenangannya, ih keren dah. Bagus lagi dance-nya agar makin keren lagi. Misalnya aku jadi notice kayak ternyata selain apa, maksudnya kayak kan tadi aku bilang aku pengen membuktikan kalau misalnya orang yang memilih aku untuk jadi balerina tuh nggak salah milih gitu loh. Terus aku kayak jadi mikir kayak apa ya, aku ternyata tuh udah banyak membawakan genre dance gitu, ngerti gak sih? Kayak aku waktu itu ya maksudnya kayak ini sekarang kayak hip hop yang mesti kayak JKT gitu. Terus aku kemarin waktu yang tahun 2000 berapa ya tuh, lupa, 2020 apa 2021 sih, apa 2020 ya, yang kayak nari apa tuh namanya, bukan salsa, apa ya namanya, salsa atau apa sih namanya tuh, yang apa ya namanya tuh, bukan salsa guys, apa sih yang semacam itu. Terus sekarang aku kayak mengachieve apa ya, di balerina gitu. Oh, flamenco ya, flamenco. Terus sekarang aku kayak membuka genre baru dari dance aku, yaitu balerina. Wow, keren gitu. Kayak ternyata aku bisa juga, walaupun belum sesempurna itu. Tetap jadi Mute yang kita kenal ya. Iya. Bagus. Sekarang mana bajunya? Bajunya belum ada. Itu keren ya pencapaian kita. Walaupun belum semua sih, belum semua. Semoga di tahun 2023 ini adalah tahun dimana yang bisa aku miliki sepenuhnya. Gak mungkin sih, gak mungkin. Gak tahu sih ya, kita gak ada yang tahu ya. Langkah pertama adalah menjadi balerina yang kemarin, itu udah. Langkah kedua apa yo? Yang kedua yang udah di depan mata, kita pergi ke Thailand. Oke? Kita mana bisa jadi model merch Ramune. Oh, itu aku nggak tahu. Tapi kayak tiba-tiba aku ditanyain gitu kayak ukurannya berapa. Terus aku ya udah aku foto deh pakai baju merch Ramune. Itu bagus loh guys. Maksudnya kayak desainnya tuh lucu. Aku bilang kan, "Kak, aku mau ya, mau merchandise yang Ramune yang ini. Tapi aku mau yang baru, nggak mau bekas aku pakai." Terus habis itu kayak oke, gitu. Itu bagus. Cantik dah aku di foto itu tuh tadinya niatnya aku udah pengen pakai rambut yang baru gitu kan, tapi ternyata aku belum bisa, nggak ada waktu buat potong rambut, jadi kayak yaudah deh masih rambut yang lama gitu. Ya, terus sekarang aku pengen di tahun 2023 aku mengoleksi anting-anting gemas yang gede-gede, tapi yang kayak permata-permata kayak gini. Apa sih ini namanya? Ini cantik banget, bunda.
tuh. Promosi merch Pink Pangpong juga dong. Iya, jangan lupa kalian dapetin merch Pink Pangpong aku ya. Tapi aku belum dapet. Fit call juga ya. Fit call sama aku tanggal 21 Januari. Iya kan, ya Januari. Terus apa lagi yang perlu diomongkan lagi ya? Suka rambutku sekarang. Nanti ada latihan lagi buat oh iya, Kak Tasya bilang kayak dia kira bisa tidur nyenyak ya. Makasih ya Kak Tasya ya udah bilang nge-tweet kayak gitu sekarang. Karena aku tahu aku jauh banget. Karena ya emang beda kan. Maksudnya kayak ya udah ya ini. Terima kasih ya Kak Tasya sarangnya. Semangat. Sarangnya. Tuh. Oh iya, aku tahu sih mungkin dari beberapa kalian belum ada yang bisa move on atau kayak gimana. Cuman aku pun tidak bisa meminta kalian untuk kayak enggak kan sekarang punya aku kayak gitu, nggak bisa. Tapi aku yang bisa aku lakukan adalah bisa membuktikan kalian kalau misalnya aku bisa untuk mencapai level yang kalian inginkan. Insya Allah ya guys, insya Allah. Oke, insya Allah. Mohon bantuannya dan mohon dukungannya. Soalnya kaget gak sih yang jadi balerinanya aku apa kalian udah ini ya, udah apa namanya, udah nebak ya. Soalnya kayak tau gak sih sebenarnya kalau ini balerina tuh rambutnya tuh harus dari awal tuh dijepol. Tapi agar supaya kalian tidak menebak-nebak kayaknya Mute deh yang jadi balerina ya, karena rambutnya dicepol. Kayak aku menghindari kalian menebak-nebak dari rambut ya. Terus akhirnya jadi aku sesudah unit sebelum masuk Sonichi sebelum masuk balet, aku akhirnya dicepol dulu gitu. Jadi kan tidak bisa menebak dari rambut ya kemarin ya. Aku udah taruhan sama temen aku dan aku menang. Wow, bagi 2 dong sama aku seharusnya. Kan aku yang dijadiin bahan taruhan kalian. Keburu kah cepolnya? Keburu. Ya kemarin kalian ngerasa gimana? Cepet apa enggak? 자기야 사랑해요. 사랑해. Itu suara AC ya kebetulan ya, bukan suara lato-lato atau kipas. Oke. Hari ini enggak libur.
cerita sepedaan sama Ola. Oh jadi emang liburan aku kali ini tuh emang berasanya cepet gitu kan. Terus emang kayak aku sama Ola tuh nggak kemana-mana, jadi akhirnya tuh kayak kita sepedahan aja gitu, jalan-jalan untuk menikmati waktu yang emang seharusnya bisa dinikmatin ya. Jadi kayak kita ya udah jalan-jalan bareng gitu. Jadi ya udah kita akhirnya main sepedahan cuman berdua doang. Abis itu Kristi dateng deh ke daerah kita, terus abis itu kita cerita-cerita gossip girl. Abis itu udah deh, model rambut aku sekarang Himeka, tapi dia bawahnya kayak wolf cut gitu nggak sih? Sekarang aku bisa mengelabui kalian kalau aku rambut pendek. Ini kalau aku rambut pendek segini. Aku kayaknya nggak akan bisa mengabulkan kalian aku untuk menjadi rambut pendek banget gitu, kayaknya nggak dulu deh, nggak ada saatnya aku kayak gitu ya guys. Segini. Enggak lah, ini terlalu tipis rambutnya. Nggak bagus kan, nggak kayak nggak gitu, aku nggak mau gitu. Kayak gini bagus. Oke, mungkin segitu dulu kayak aku showroomnya hari ini kayak. Oke, mungkin segitu aja aku showroom hari ini. Nanti kita kalau ada showroom, bukan kalau ada showroom, kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, kayaknya aku mau next showroomnya pas aku dari Thailand deh, ya nggak? Seru gak sih? Nanti kayak aku akan meng-unboxing barang-barang yang kayak aku beli pada saat day 1, day 2, day 3, day 4. Jadi tungguin aja ya bunda ya. Ada yang mau just tip ini, just tip Thailand? Kata siapa? Aku nge-spill enggak? Aku udah siap sih kalau member bilang kayak Muta boleh nitip ini nggak, just tip ini kayak gitu. Tapi ya semoga, aku sekarang tahu kayak nggak sabar, ngerti nggak, kayak aku pengen tahu nanti keadaan aku di sana gimana gitu. Deg-degan gue, deg-degan banget, deg-degan. Katanya kamu sakit, enggak, diem deh. Orang bilang aku oke aja. I'm okay, 괜찮아요. Don't worry. Bye bye. Oh saja hilang di sana. Oh enggak kok, aku tuh ada yang nemenin. Tenang aja, aku nggak sendirian. Maksudnya bukan ntar pergi naik pesawatnya sendirian ya guys. Enggak, aku ada yang nemenin. Tapi ya emang aku sendirian, ngerti nggak? Membernya ya udah gitu, sendirian. Gitu. Aku mau nyobain mango sticky rice nanti di sana. Sama Om Jot dong. Udah segitu aja kali ya. Kita showroom hari ini. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau bagaimana, pokun kap enggak, apa sih namanya, gomenasai, iya. Pokoknya intinya gitulah perasaan aku kemarin ketika persiapan dan hari Hasonichi
dari Ramune. Aku senang, aku harap dari status Ramune ini semuanya bisa berproses dan belajar. Apalagi kita apa maksudnya kayak ini hal yang baru juga kan buat member New Era. Kalau misalnya maksudnya challenge baru juga untuk kita semua bawain balet gitu. Oh ya, tadi aku bilang kan kalau misalnya aku bohong kalau misalnya aku nggak pressure kayak gitu, tapi aku berusaha dan alhamdulillahnya udah yakin kalau misalnya itu tuh bukan pressure. Maksudnya kayak itu adalah salah satu challenge yang emang aku harus terima. Bukan emang harus, tapi kayak aku siap dan aku yakin kalau misalnya challenge yang dikasih sama orang yang percaya sama aku untuk menjalani itu, ya aku udah siap gitu. Aku emang udah yakin dan udah apa sih namanya tuh, ya aku menerima tantangan itu. Aku tidak mau menganggap itu sebuah pressure yang gede, tapi aku juga tahu kalau misalnya hasil dari kemarin aku itu belum bisa sebagus itu. Jadi ya mohon dukungannya aja ya, pokoknya intinya gitu sih sebenarnya ya. Inti dari omongan aku ya adalah mohon dukungannya dan mohon aja deh gitu ya pokoknya ya gitu. Aku juga sarangi buat member-member, makasih ya. Aku sedih banget pas tahu ternyata mereka di belakang aku juga nangis gara-gara ngeliat aku nangis gitu. Jadi kayak aku ngerasa sangat-sangat chemistry kita tuh sebenarnya kayak ada banget gitu. Tapi kayak ya udah, emang ya udah, ngerti gak? Gitu. Udah sih, gitu aja. Keren dah. Ya. Kayak semuanya ternyata sayang aku ya gitu. Aku juga sayang kok, tenang aja. Dapet coklat dari Kak Siska. Pertama kali yang ngasih aku coklat tuh Kak Siska. Terus itu pas H-1, terus habis itu Cishani, habis itu Vioni. Cishani ngasih aku es krim bahkan gitu. Kayak aku habis itu ya aku juga seneng sama si Bokom dan oh ya Jessie juga yang kayak udah nangis aja dulu nggak apa-apa kok. Tapi semuanya sih kayak semangat ya Mumu ya itu. Bahkan yang kayak sebelum kemarin tuh yang pas Sonichi, pas sebelum balet aja pun ada yang member tuh ada yang nyemangatin aku gitu. Jadi kayak aku merasa kayak oke, aku harus bisa membuktikan kalau orang-orang yang kayak udah menyemangatin aku tuh kayak ya aku emang bisa kayak gitu. Cuman emang sebenarnya masalahnya tuh ada di diri aku sendiri aja gitu. Karena aku kayak berpikir kayak aduh bisa nggak ya aku panik banget, aku deg-degan banget. Cuman kan perasaan deg-degan itu justru bagus kan, karena kayak ya udah kita mau menampilkan itu yang hasilnya tuh lebih bagus gitu. Kita punya perasaan deg-degan tuh ya nggak apa-apa, normal kan. Justru itu kayak memicu untuk kita kayak oh berarti emang aku ya pengen lebih bagus dari itu. Keren. Jadi kalau misalnya kalian lagi deg-degan itu bagus ya guys. Nanti kalau gak deg-degan metong nanti. Ya udah gitu aja ya. Dah segitu aja. Aku juga mau bilang makasih banyak buat gift-giftnya ya. Tadi Kak Arifin yang kasih 3 menit tuh, kasih ya. Terus abis itu Kak Yosara kasih Monas. Itu Kak Aris terima kasih ya Monasnya juga ya. Abis itu kita sekarang apa namanya, absen. Pertama ada Kak DYHRMH, terima kasih. Abis itu Kak Adam Wijaya terima kasih, Kak Salva terima kasih, Kak Dakdikdukder terima kasih, Kak Mas Bu terima kasih, Kak Annyeonghaseyo terima kasih, Kak Heru Oda terima kasih, Kak Nafraf terima kasih, Kak Yogi Prasetyo terima kasih, Kak Vendriko terima kasih. Betul, aku bukan mau pergi ke Batam ya, kamu yang nge-tweet itu kan ya? Ya gak sih? Jangan salah orang lagi, kalau salah orang ya udah maaf ya. Terus ada Kak Nanda terima kasih. Oh iya, tasnya mau aku bawa ke Thailand nanti ya.
Terus abis itu ada Kak Croatia, terima kasih. Abis itu Kak Alfian, terima kasih. Kak Yosara, terima kasih. Kak Aris, terima kasih. Dan Kak Arifin Kurnia Only Mute, bohong banget, makasih. Ya pokoknya semuanya makasih ya guys, udah nemenin aku showroom ini yang mungkin cuma sejaman doang. Mana sih, kok nggak ada? Tuh kan, sekarang nggak ada guys ininya, bekas-bekas gift-gift ya, pokoknya gitu deh. Ya udah, intinya gitu aja showroom updatean kegiatanku dan perasaanku yang kemarin telah Sonichi akhirnya lega juga. Udah apa ya, kegiatan pertama pembuka awal tahun tuh udah selesai juga, tapi belum selesai prosesnya juga ya, ngerti kan maksudnya. Terus itu minggu ini juga ada ramunya lagi, ditunggu kejutan-kejutannya aja. Pokoknya ya udah sih itu doang, pasti banyak kejutan kok dari semuanya. Yeay. Habis itu minggu depannya lagi kita udah siap-siap ya. Habis bulan Februari kita ke Thailand, Bangkok, Sawadika. Yeay. Dah, gitu aja. Sekarang kita SS dulu. Okay, see you next time. Bye bye. 감사합니다, 여러분. 사와디카 포kunkap. Bede. Jangan lupa like video aku di TikTok ya, guys. Oke. Pokoknya like terus ya. Oke, dadah. Bye. Bye, dadah.